Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelumnya kita udah bahas pesan tersirat dari anak. Sekarang kita masuk pada topik yang lebih mendalam, yaitu memberikan pujian. Setiap orang suka dipuji, bahkan anak kecil pun. Kalimat pujian tidak akan terlepas dari setiap manusia seumur hidupnya. Bahkan dalam pelajaran bahasa Indonesia ada sebuah istilah majas hiperbola, yaitu ungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan menjadi tidak masuk akal, yang sering saya gunakan untuk orang lain dulu. Berikut ada beberapa pertanyaan, silahkan jawab menurut versinya teman-teman. Ketika anak memperlihatkan nilai ujiannya yang mendapatkan nilai 100, saya akan merespon dengan mengatakan apa? Saat anak berhasil mengendarai sepeda hanya dalam 1 kali percobaan, saya akan memuji dengan mengatakan, ketika anak memperlihatkan hasil lukisannya atau hasil gambarnya, biasanya saya akan bilang, oke, kita keep semua jawabannya. Sekarang kita pelajari dulu dari contoh pujian berikut beserta pesan apa yang diterima anak, sekaligus makna dari kalimat pujian ini sendiri. Ketika anak memperlihatkan hasil lukisannya, saya akan memuji seperti ini. Wow, lukisannya, kamu pasti secerdas Avandi Kusuma sayang. Ketika pujian ini sampai di telinga anak, dia akan berpikir, berarti saya nggak boleh berusaha keras dalam belajar melukis. Atau orang tua saya menganggap saya bukan seperti anak hebat. Kemampuan seperti ini sudah yang terbaik. Yang artinya, kita udah ngekat tali penghubung pencapaian anak saat ini dengan potensi lebih besarnya di masa depan. Terus, ketika anak kita bisa mengendarai sepeda hanya dalam 1 kali percobaan, saya akan puji seperti ini. Kamu mempelajarinya begitu cepat, kamu sangat cerdas. Lagi-lagi pesan yang diterima anak adalah, jika saya mempelajari sesuatu dengan cepat, berarti saya sangat cerdas. Maka sebaliknya, ketika saya tidak mempelajari sesuatu dengan cepat, artinya saya tidak cerdas. Maka saya akan menolak setiap tugas yang sekiranya tidak dapat saya pelajari dengan cepat. Selanjutnya, ketika anak memperlihatkan nilai ujiannya yang sempurna, saya akan bilang, kamu jenius, kamu dapat nilai 100 bahkan tanpa harus belajar. Maka pesan yang diterima anak adalah, sebaiknya saya berhenti belajar. Atau orang tua saya nggak berpikir saya jenius. Yang artinya juga, kita telah membunuh kesempatan anak untuk bisa mencapai lebih banyak hal. Mempertaruhkan kemampuan anak untuk mencoba lebih banyak tantangan dan hal baru. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan manusia setelah mendapatkan pujian seperti ini, akan menolak untuk mencoba hal yang ia sendiri berpikir 50-50 untuk dapat menyelesaikannya. Bahkan, seorang mahasiswa yang pintar ketika mendapat pujian seperti ini menolak mengerjakan proyek yang dia belum tahu akan mampu mengerjakannya atau tidak. Karena takut kehilangan penghargaan sebagai anak jenius ketika dia gagal. Padahal dalam proses pembelajaran tidak masalah jika kita menghadapi atau mengalami suatu kegagalan, bukan? Kejadian ini seperti yang kita bahas sebelumnya, tentang hal tersirat dari sebuah pesan. Ironisnya, salah-salah dalam memuji intelijensi anak justru membahayakan motivasi dan kinerja anak. Anak-anak memang suka dipuji, terutama karena bakat dan intelijensi mereka. Tapi pujian ini hanya akan memberikan kesenangan sesaat bagi anak. Ketika dia menghadapi kesulitan berikutnya, maka rasa percaya diri dan motivasi yang mereka miliki akan merosot tajam. Saya tahu, mustahil untuk tidak memberikan pujian pada anak. Karena kita ingin orang-orang yang kita cintai tahu bahwa kita menghargai mereka dan mengapresiasi kesuksesan mereka. Terus, apakah kita harus menahan kebanggaan atas kesuksesan mereka? Enggak perlu. Kita bisa mengubah cara kita mengapresiasi anak. 1. Alih-alih memuji kecerdasan atau nilai anak, fokuskan pada hal yang membuat anak merefleksikan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai sesuatu. 2. Hindari jenis pujian tertentu.
seperti pujian yang menghakimi kecerdasan dan atau bakat anak. Kemudian pujian yang mengisyaratkan bahwa kita bangga dengan anak hanya karena kecerdasan dan bakatnya. 3. Sah-sah saja memuji anak sebanyak apapun yang kita mau, asal berorientasi pada perkembangan, yaitu dengan memuji apa yang telah mereka lakukan seperti latihan, belajar, sikap pantang menyerah, dan strategi yang baik. Kita juga dapat menghargai kerja anak dengan memuji pilihan yang mereka ambil. Contoh, PR-nya udah selesai ya? Mama kasih jempol untuk cara adik berkonsentrasi dan nyelesainnya. Kamu bener-bener udah giat belajar untuk ujian kali ini. Mama ngerti sekarang kenapa nilai adik bagus terus. Banyak banget warna-warna cantik dalam gambar adik. Gimana cara gabung warnanya biar jadi indah gini? Ingat, jangan puji kecerdasan dan bakatnya, tapi pujilah usaha dan pilihan anak. Dari jawaban yang kita keep sebelumnya, silakan teman-teman koreksi apakah selama ini saya telah memuji anak dengan baik atau apa yang dapat saya perbaiki untuk kalimat pujian ini. Saya rasa teman-teman udah lihat bagaimana kita bisa memperbaiki cara kita memuji anak. Untuk PR teman-teman hari ini, pikirkan lalu sampaikan 2 pujian bebas bagi anak dari apa yang kita pelajari hari ini. Saya Feby Hu, silakan dilatih dan sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya. Dadah!